Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Berikut ini ada soal berkaitan dengan besar fluks listrik yang diakibatkan oleh medan listrik menembus suatu bidang persegi. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan jumlah garis medan yang menembus bidang persegi apabila panjang sisinya adalah 50 cm dan vektor medan listrik homogen sebesar 60 Newton per Coulomb, yang mana arahnya membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang. Di sini Sobat 100 gunakan nilai sinus 37 derajat adalah 0,6. Nah ini Sobat 100 nyatakan jumlah garis medan yang menembus ini dalam satuan Weber. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada bidang persegi, kita misalkan saja panjang sisinya adalah S. Diketahui di soal panjang sisinya adalah 50 cm, kita ubah ke satuan meter adalah sama dengan 0,5 meter. Kemudian ini kita gambarkan arah normal dari bidangnya ya. Nah, berikutnya di sini ada medan listrik homogen menembus bidang ini membentuk sudut 37 derajat diukur dari bidangnya. Jadi diukur dari bidangnya ya. Nah, medan listrik ini menembus luasan seluas A ini, nilai medan listriknya adalah 60 Newton per Coulomb. Ditanya jumlah garis yang menembus medan, itu artinya ditanya flux listriknya berapa. Nah Sobat 100 masih ingat ya, formula untuk menentukan flux listrik sudah diketahui medan listriknya. Di sini ada bidang persegi, diketahui panjang sisinya. Untuk menghitungnya di sini Sobat 100 gunakan rumusnya adalah flux sama dengan E dot A. Jadi antara medan listrik dan arah normal bidang itu harus sejajar ya. Karena di sini masih membentuk sudut, maka cara hitungnya gini. Flux sama dengan 60 kalikan sinus 37 derajat kalikan 0,5 kuadrat. 60 tadi adalah besar kuat medan listriknya. Ini 0,5 kuadrat adalah rumus dari luas penampang ya. Untuk persegi adalah sisi kali sisi. Nah, di sini Sobat 100 gunakan sinus 37 derajat karena antara medan listrik dan arah normal bidang itu harus sejajar. Kalau di sini medan listriknya masih membentuk sudut, kita cari yang sejajar dengan arah normal bidangnya. Nah, kebetulan di sini medan listriknya miring. Kalau kita cari yang tegak lurus itu ada di depan sudut 37 derajat, sehingga di sini kita pakai sinus 37 derajat. Oke, berikutnya kita hitung ya Sobat 100. Sinus 37 derajat itu adalah 0,6. 0,6 kalikan dengan 60 ketemu 36. Kemudian 0,5 bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan itu setengah ya. Kalau 0,5 kuadrat berarti ini nanti dikali setengah dikali setengah. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya flux sama dengan 36 kalikan setengah kalikan setengah. 36 kalikan setengah itu sama saja dengan 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18. Nah, berikutnya 18 kali setengah itu sama juga dengan 18 dibagi 2, ketemu jawabannya adalah 9 Weber. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal sudah diketahui ada vektor medan listrik, diketahui nilai kuat medan listriknya, menembus suatu bidang persegi sudah diketahui panjang sisinya, tapi di sini medan listrik menembusnya dengan membentuk sudut, maka kalau ditanya jumlah garis medan yang menembus bidang persegi, itu artinya kita diminta menghitung nilai flux listrik. Rumus dari flux listrik itu adalah flux sama dengan E dot A ya. Jadi flux listrik itu sama dengan kuat medan listrik kalikan dengan luas penampang. Ingat aturannya adalah antara arah kuat medan listrik dan arah normal bidang itu harus sejajar. Jadi kalau di sini membentuk sudut, Sobat 100 cari yang sejajarnya dulu ya. Nah, berikutnya Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Jumlah garis medan yang menembus bidang itu berapa Weber. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.